Shalom semuanya. Ya, saya akan mulai malam hari ini. Topik kita adalah apa kata Alkitab tentang pertobatan. Ya, saya akan mulai untuk share screen-nya. Ya, dan untuk bisa memastikan bahwa Bapak Ibu bisa lihat share screen-nya ya, di layar. Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Iya. Ya. Pertobatan. Ya. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibraninya, kata yang digunakan adalah suf. Ya, suf. Suf yang berarti berputar, berbalik atau putar balik arah. Ya, di mana istilah suf untuk kata tobat mengacu pada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Ya. Nah, lalu kemudian ya, yang berikutnya adalah tesufah. Ya. Tesufah ini maknanya ditandai dengan persembahan darah. Jadi di dalam pemahaman tesufah itu pengertiannya adalah berdamai dengan Allah gitu kurang lebih. Ya. Ketika dalam perjanjian lama berbicara tentang kata pertobatan dari suf dan tesufa, maka artinya adalah berbalik dari dosa, ya, kemudian berdamai dengan Allah. Nah, yang berikutnya dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru istilah Yunaninya adalah metanoia dan epistrepo. Ya. Metanoia atau epistrepo, ya, yang mana metanoia bicara tentang hasil pertobatan adalah perubahan pola pikir, dan juga metanoio ini punya pengertian memperbaiki kesalahan. Ya. Nah, yang berikut adalah epistrepo. Ya. Ini kata tobat dalam perjanjian baru, ya, pertobatan atau istilahnya putar balik di sini punya arti. Tindakan putar balik, kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita temukan istilah pertobatan itu sendiri, ya, dari bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya. Jadi arti asasi pertobatan dari ayat yang kita pelajari dan istilah PL dan PB tadi, maka arti asasi pertobatan sesungguhnya adalah perubahan hati yang nyata dalam pikiran dan tindakan, yang mana perubahan hati yang nyata dalam pikiran dan tindakan ini kemudian berlanjut pengabdian kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya berhenti lakukan yang salah, tetapi melanjutkannya dengan melakukan apa yang benar, yang mana apa yang benar tersebut dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Ya. Nah, ini arti asasi dari pertobatan. Ya. Ini kita baru mulai dari penggalian bahasa dari Yunani dan Ibrani tadi, kemudian kita mendapat kesimpulan arti asasinya, ya, di mana arti asasi pertobatan ialah perubahan hati yang nyata dalam pikiran dan tindakan, ya, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, putar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Ya, di mana pertobatan kemudian terungkap, ya, dalam perangai atau perilaku seseorang sebagai dampak dari karya Roh Kudus yang melahirkan kembali orang tersebut, yang kemudian manifestasinya disebut lahir baru. Ya, ya, meskipun seringkali ada
pertanyaan lahir baru dulu atau bertobat dulu. Nah, nanti kita lihat dari pembahasan ayat-ayat yang kita buka malam hari ini. Nah, berikut saya lanjutkan dari Matius 3, ya. Nanti ada dari Matius, ada dari satu lagi kita akan lihat. Saya mendahului dari Matius 3, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, sambil mencatat yang Bapak Ibu anggap penting dan tetap menyimak. Saya akan bacakan ayat ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Saya lanjutkan ayat 6 sampai 10. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatinya, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, bertepatan dengan itu, di mana orang-orang Farisi, ada berapa sekte, kurang lebih 4 pada masa Yesus. 4 sekte. Sekte yang paling detail terhadap aturan adalah Farisi. Ya, sekte yang cukup demokrat ada di pemerintahan pada masa itu adalah Saduki. Ya, di mana ketika orang Farisi berbondong untuk beri diri dibaptis, di sana Yohanes mengatakan bahwa ini bukan jaminan, ya. Jadi kamu melakukan ini menjadi sebuah jaminan. Kamu harus melakukan ini sebagai sebuah perjalanan awal, bukan sebagai jaminan. Ya, jadi bukan karena baptisannya, lalu kemudian karena kamu keturunan Abraham. Ya. Nah, yang berikutnya, ya, ayat 11 sampai 13 saya melanjutkan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka ya, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Saya lanjutkan, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar bagi mereka. Yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan
bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berita yang sama yang didahului oleh Yohanes, yaitu bertobatlah, yang kemudian terhubung dengan kerajaan sorga sudah dekat. Nah, pada masa sekarang, sudah bukan lagi bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, tetapi karena kerajaan sorga sudah ada. Ya. Nah, konteks Alkitab tentang kerajaan Allah, sebelum kita akan membahas lebih dalam tentang pertobatan, saya mengajak kita melihat konteks Alkitab tentang kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya. Karena ketika kita berbeda pandangan dari apa yang Alkitab mau kita mengerti, ini akhirnya jadi kacau balau nanti. Ya, karena konteks Alkitab tentang kerajaan Allah tidak berbicara tentang sebuah struktur kerajaan, sebuah bangunan istana kerajaan, ya. Lalu kemudian nggak berbicara konteks ini tentang kerajaan secara kasat mata yang bisa kita lihat pada umumnya. Ya. Nah, demikian kita akan mulai terlebih dahulu setelah kita buka bagaimana pesan Yohanes Pembaptis dan Yesus yang berbicara tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Namun apa yang terjadi di masa anugerah ini adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah ada. Ya. Nah, konteks Alkitab tentang kerajaan Allah dari Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya lanjutkan konteks Alkitab tentang kerajaan Allah dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, dengan demikian, konteks Alkitab tentang kerajaan Allah adalah tentang 4 hal. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Ya. Jadi kalau sekarang Anda mau jelaskan kepada orang, kamu Kristen coba jelasin kerajaan Allah, kerajaan sorga itu apa? Jadi kita malam hari ini paham bahwa kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu sama. Ya. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu adalah tentang 4 hal. Bahkan kerajaan Allah dan kerajaan sorga punya equalnya satu lagi, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Jadi 3 itu istilah yang sama sebetulnya. Kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Nah, nanti beda dengan urusan kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini adalah tentang 4 hal. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Konteks Alkitab tentang kerajaan Allah, di mana kita orang percaya tidak akan masuk ke dalam sorga kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga terlebih dahulu. Ya. Di mana untuk mengalami kerajaan sorga, kita harus menjadikan Yesus Raja bagi kehidupan kita. Untuk mengalami kerajaannya, ya, kita harus berjalan dalam aturan kebenarannya. Nah, hidup kerajaan Allah adalah kehidupan dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Ya. Ya, kenapa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat? Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa masuk ke dalam kebenaran. Tanpa pertobatan tidak bisa masuk dalam damai sejahtera. Tanpa pertobatan tidak bisa masuk dalam sukacita oleh Roh Kudus. Apalagi hidup di dalam kuasa. Ya. Nah, ini adalah konteks Alkitab
tentang kerajaan Allah. Ya, karena terkait beritanya, bertobatlah sebab kerajaan Allah, bertobatlah sebab kerajaan Allah. Nah ini rupanya kaitannya, di mana tanpa pertobatan ya tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita oleh Roh Kudus, tidak ada kuasa. Nah, berikutnya adalah tentang bertobat itu berhenti lakukan yang salah, ya, kemudian melakukan yang benar. Ya, ini disederhanakan, dirangkum begini kurang lebih. Ya, berhenti lakukan yang salah, kemudian melakukan yang benar. Sebagaimana tadi kita sudah menggali istilah perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa berhenti lakukan yang salah di mata Tuhan, dan kemudian lakukan apa yang benar sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Nah, pintu masuk kerajaan Allah adalah lahir baru, yang mana dimulai dari pertobatan. Makanya ada hubungan antara pertobatan dengan masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Yohanes 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Yang pertama dikatakan, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian di ayat 5 dari Yohanes 3, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi dimulainya dari pertobatan. Tanpa itu, jangankan masuk, lihat aja nggak bisa. Masih ingat tadi konteksnya apa? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Jadi tanpa pertobatan, boro-boro lihat kebenaran. Ya. Nggak mungkin bisa lihat damai sejahtera. Ngalami apalagi, ngelihat aja nggak bisa. Ya. Mengenali saja tidak mungkin. Nah, yang berikut, pintu masuk kerajaan Allah, yaitu lahir baru, di mana dimulai dari pertobatan. Nah, saya bacakan dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Perhatikan skemanya, bertobat, kemudian memberi diri dibaptis. Nah, setelah itu menerima dua hal. Yang pertama menerima pengampunan, yang kedua menerima karunia Roh Kudus. Maka dari ayat ini kita bisa melihat jelas, sebetulnya untuk pelayanan anak-anak kecil, bayi yang dibawa ke dalam tengah pertemuan ibadah, mereka tidak dibaptis tapi dibawa kepada Tuhan, diserahkan, didoakan. Karena untuk seseorang memberi diri dibaptis harus tobat. Ya, bagaimana bayi mau bertobat? Tidak mungkin. Nah, ini skemanya di mana bertobat, memberi diri dibaptis, kemudian menerima pengampunan dan menerima karunia Roh Kudus. Jadi tidak ada orang terima karunia Roh Kudus sebelum orang itu diampuni. Karena karunia Roh Kudus itu miliknya Roh Kudus. Roh Kudus harus tinggal dulu dalam hidup seseorang, baru karunianya bekerja. Ya. Karena karunia miliknya Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus mau tinggal di dalam diri orang yang belum diampuni? Karena itu demikian skemanya, bertobat, memberi diri dibaptis.
Nah, kemudian menerima dua hal tadi, pengampunan dan karunia Roh Kudus. Jadi seru ya kalau ngelihat orang nggak tahu kapan tobatnya, nggak jelas diampuninya, tiba-tiba berkarunia. Ya. Nah, yang berikut masih pintu masuk kerajaan Allah. Lahir baru atau dimulai dari pertobatan. Ya. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diingatkan kembali dari istilah pertobatan dalam perjanjian baru, yaitu metanoia, yang mana orang yang bertobat, maka dia tunduk pada cara berpikir yang baru. Ya, tentunya cara berpikir firman, yang mana orang tersebut tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam dia. Ya. Bagaimana Anda dan saya di dalam Yesus, Yesus di dalam Anda dan saya? Yesus di dalam kita ketika kita menerima firman. Kita di dalam Yesus ketika Anda dan saya melakukan firman. Nah, disinilah yang kemudian terjadi keintiman dengan Tuhan. Ya. Di mana kebenaran ya, adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah pribadi Allah itu sendiri. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ya. Pertobatan adalah hasil duka cita menurut kehendak Allah. Ini istilah yang mungkin jarang disimak, ya, bukan jarang didengar, tapi jarang disimak. Ya. Dari 2 Korintus 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku ini, ya, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat aku bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kami. Nah, saya lanjut. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ya. Duka cita menurut kehendak Allah adalah bukan menyesal setelah melakukan kesalahan. Menyesal bukan pertobatan. Walaupun pertobatan di dalamnya ada ingredients penyesalan. Namun tanpa pertobatan, penyesalan pun bisa. Karena biasanya orang menyesal karena ketahuan. Nah, menyesal sebelum melakukan kesalahan. Itulah duka cita menurut kehendak Allah. Ya,
berapa hari terakhir ini kan berita tentang orang yang baru berapa waktu keluar dari hukuman, sementara dalam kondisi bebas bersyarat dengan catatan-catatan yang kita lihat di media bahwa sudah bertobat, lalu kemudian mengambil jalan untuk melayani. Ya, saya melihat bagaimana media mengambil keuntungan untuk rame-rame orang nonton. Ya, karena sesungguhnya eh, bicara duka cita menurut kehendak Allah itu adalah pertobatan dalam hidup dan hidup dalam pertobatan. Ya. Jadi sesungguhnya pertobatan itu bukan sekedar momentum, tetapi perjalanan. Ya. Sesungguhnya adalah perjalanan bukan pelarian. Karena eh, kalau sebelum orang bertobat itu dia lakukan dulu baru nyesel, ya. Kalau sudah bertobat itu nyesek dulu sebelum dia lakukan. Ya. Karena setiap orang punya latar belakangnya masing-masing untuk bergumul dalam merelakan Kristus hidup dalam dirinya dan memastikan dirinya mati untuk hidup bagi diri sendiri. Ya, ya buat orang yang tidak biasa eh, menyelesaikan segala sesuatu secara ekstrovert, ya, maka dia bisa kelihatan lebih tenang. Ya. Sementara orang-orang yang tidak menyelesaikan secara introvert tetapi lebih mengedepankan tampil keluar, maka itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Adalah mudah untuk tidak membalas secara kelihatan buat orang yang tidak biasa membalas secara kelihatan. Ya mungkin kalau saya sederhanakan begini, untuk orang yang nggak takut untuk memukul orang, ya, kan lebih mudah orang yang takut pukul orang kemudian diganggu dan dia tidak pukul orang. Ya. Lebih berat orang-orang yang urat takutnya sudah putus untuk melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan yang orang bilang jahat. Ya. Ya, maka dari itu melihat situasi yang kemarin, ya karena sempat jadi eh, sempat beberapa saya melihat di sosial media menjadi sebuah apa ya pelecehan lah gitu. Katanya pendeta, katanya begini, katanya ya ini orang-orang yang ngomong adalah orang-orang yang nggak punya pengalaman dalam kehidupan yang seperti orang itu. Ya, ya Bapak Ibu bisa bayangin nih kalau orang yang biasanya selesaikan masalah dengan mudahnya melakukan pencideraan kepada orang lain, lalu kemudian ketika dia ambil keputusan untuk ikut Yesus, ini bukan sesuatu yang mudah untuk ketika dia diganggu, lalu kemudian tidak berbuat apa-apa. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan, pertobatan itu bukan momentum, tetapi memang terus berjalan. Nah, duka cita menurut kehendak Allah adalah juga menjadi setuju dengan Tuhan dalam segala hal. Ya. Ini istilah yang kita ambil dari Rasul Paulus, ya, di mana duka cita menurut kehendak Allah mengerjakan pertobatan. Ya. Nah, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang kita bahas tadi untuk kelanjutannya. Di 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi, sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kata tidak berbuat dosa lagi, ya, di antaranya berhenti lakukan yang salah, yang disebut dengan bertobat dalam hidup. Kemudian hidup dalam pertobatan adalah tidak menikmati dosa lagi. Untuk urusan yang satu ini terjadi secara chemistry karena Roh Kudus tinggal di dalam orang tersebut. Ya, sehingga bukan tidak bisa berbuat lagi, tetapi tidak menikmati dosa lagi. Nah,
pertobatan juga memulai dan melatih diri melakukan yang benar. Karena sesungguhnya pertobatan tidak 100% mujizat. Ya. Apakah ada campur tangan Tuhan? Ya dan amin. Pasti ada campur tangan Tuhan. Makanya setelah orang itu tahu firman, lalu kemudian dimampukan melakukan apa yang benar, nah orang ini juga harus memulai dan melatih dirinya untuk melakukan yang benar. Karena tidak ada satupun manusia yang benar, kata firman. Ya, ya. Maka memang harus melatih diri. Jangan belajar terus. Jadi orang Kristen belajar terus, nanti kapan exercise kita. Ya. Nah, yang berikut, pertobatan itu membuka diri bagi Tuhan. Nah, hal ini kita harus pahami karena terkait dengan nubuatan Yesaya, yang mana nubuatan ini digenapi dari eranya Yohanes Pembaptis. Ya. Yesaya 40 ayat 1 sampai 4, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, title-nya di sini pertobatan itu membuka diri bagi Tuhan. Ya, itu tulisannya ada kelebihan di title kita. Ya. Saya highlight yang warna biru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesus Kristus Tuhan bukanlah Allah yang ikut campur dalam hidup seseorang tanpa orang tersebut membuka diri bagi Tuhan. Ya. Karena itu ini bukan multitafsir, tetapi dari hasil nubuatan ini kemudian terbuka pemahamannya bahwa padang gurun bicara tentang hati manusia tanpa Tuhan. Setiap lembah ini semuanya tekstur tanah ini bicara tentang kondisi hati. Ya. Lembah ditutup, ya, dibuat rata, tanah yang rata, dijadikan dataran. Nah, Bapak Ibu, pertobatan itu membuka diri bagi Tuhan, maksudnya rancangan Tuhan yang tersedia bagi kita ini seperti pesawat besar yang butuh landasan besar untuk mendarat. Nah, landasan untuk mendarat dari apa yang Tuhan rancang itu ada di hati Anda dan saya. Karena itu, yang kita harus perbesar adalah landasannya. Nah, landasan itu diperbesar melalui pemulihan hati. Maka ini adalah bagian dari penerjemahan nubuatan daripada Yesaya tadi. Ya. Yang mana pulih. Ya. Kalau tadi disebut lembah yang pertama. Lembahnya ditutup. Ya. Ya, lembah bicara tentang minder. Ya. Gunung bicara tentang kesombongan. Kemudian bukit bicara tentang ketersinggungan. Ya, jalan yang berlekuk-lekuk bicara tentang kebohongan. Ya. Pertobatan itu mengerjakan pemulihan kita dari minder, dari sombong, dari tersinggung, dari kebohongan. Ya. Nah, memperbesar landasan melalui pemulihan hati. Ya, dari minder kita ngalami metanoia, dari sombong kita ngalami metanoia, dari ketersinggungan mengalami metanoia, dari kebohongan mengalami metanoia. Ingat, pertobatan dalam terjemahan Yunaninya, kata metanoia bicara tentang perubahan pikiran. Ya.
Yang tadinya minder, sekarang pikirannya diubahkan pemahamannya bahwa kita adalah pribadi yang unik dalam keterbatasan. Tiap orang punya keunikan, tiap orang punya keterbatasan. Ya. Nah, orang minder itu kan paling lebih sombong dari orang yang paling sombong. Ya. Nah, kesombongan itu sendiri, ya, kemudian ngalami metanoia, di mana orang tersebut ngalami metanoia yang tadinya dari sombong menjadi paham bahwa nggak ada yang bisa dia lakukan di luar Tuhan. Nah, dari bukit tadi, yaitu ketersinggungan, akhirnya orang tersebut mengalami metanoia. Dia percaya pada otoritas Tuhan. Ya. Nggak lagi kesenggol dikit, ya langsung reaktif, tapi lebih kepada memberikan otoritas yang sesungguhnya adalah milik Tuhan untuk membalas. Nah, kebohongan, ya, di mana kita ngalami metanoia. Ya, jalan berlekuk-lekuk itu kan artinya orang yang nggak stabil. Ya. Kenapa ada orang doyan lekuk-lekuk hidupnya ya? Karena dia pengen semua orang terima dia. Ya. Bapak Ibu, kita nggak dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Ketika Anda dan saya ngalami metanoia, perubahan berpikir oleh pertobatan, maka kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bicara tentang pertobatan, maka pertobatan itu sesungguhnya adalah gaya hidup warga kerajaan Allah. Gaya hidup kebenaran, gaya hidup damai sejahtera, gaya hidup sukacita oleh Roh Kudus, gaya hidup kuasa. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Saya highlight, ya, kita disebut anak-anak Allah menjadi sama seperti Dia. Ya. Pertobatan, gaya hidup. Ya. Nah, karena sudah disebut anak-anak Allah, ya, ya istilah ini mengacu kepada de facto dan yuridis. Ya. Jadi secara yuridis Anda dan saya oleh iman diakui sebagai anak-anak Allah. Ya. Ya, dalam pertobatan kita ini berasal dari Allah. Ya. Namun secara fakta kita belum 100% anak Allah. Karena itu belajarnya dari Yesus supaya menjadi sama seperti Yesus. Ya. Makanya nggak bisa bertobat cuman sisi berhenti lakukan apa yang salah, tapi tidak melatih diri untuk melakukan apa yang benar. Untuk melakukan apa yang benar ya harus masuk ke dalam kebenaran. Ya. Kalau enggak nanti menciptakan kebenarannya sendiri. Nah, gereja itu bertugas mempersiapkan umatnya dalam hal ini. Ya, jadi jalan awalnya di mana mengalami keserupaan seperti Kristus ya dari pertobatan kepada pertobatan yang berikutnya. Ya. Maka dari itu kalau ada orang-orang dalam latar belakang yang unik, yang disayangkan bukannya gereja bantu orang ini mengalami kedewasaan penuh, yang ada malah gereja kasih orang ini panggung. Karena lumayan, kalau bikin nanti di undangan KKR kan, yang kesaksian si ini ya, itu jadi rame orang. Ya. Akhirnya ini cuman menu-menuhin kuota aja. Ya. Padahal seharusnya gereja bertindak untuk membantu
orang-orang demikian yang punya latar belakang unik ini supaya mengalami kedewasaan penuh, ya. Bukannya malah dikasih panggung untuk dimanfaatkan. Nah, eee, demikian, malam hari ini, ya, di mana pertobatan sesungguhnya sebuah perjalanan hidup orang percaya sampai kita menjadi serupa seperti Kristus, ya. Tuhan Yesus memberkati.